Sejak musim lalu, ada banyak spekulasi terkait masa depan Mohamed Salah. Ia dikaitkan dengan beberapa tim papan atas Eropa karena kontraknya yang mulai menipis di Liverpool. Manajemen Liverpool sudah mengupayakan agar sang winger bertahan di Anfield. Namun sejauh ini, belum ada tanda-tanda sang winger bakal bertahan. Klopp membeberkan bahwa pihaknya sedang berjuang untuk meyakinkan Salah bertahan. Menurut Klopp, buntunya negosiasi dengan Salah ini merupakan hal yang wajar, karena ia menilai memberikan kontrak kepada pemain sekelas Salah itu tidak mudah. Ia menyebut ada banyak hal yang harus dibahas dalam negosiasi tersebut, sehingga proses negosiasi ini butuh waktu yang lama. Klopp sendiri cukup yakin Salah akan bertahan di Liverpool, namun ia mengakui butuh waktu bagi pihaknya untuk menuntaskan negosiasi ini. Ya, kami saat ini sedang bernegosiasi dengan pihaknya. Memperpanjang kontrak pemain sekaliber Mo itu tidaklah mudah. Ini bukan seperti Anda bertemu dengannya untuk minum teh, lalu pada siangnya Anda sudah mencapai kata sepakat. Tidak seperti itu, ujar Klopp kepada BBC Sport. Dean Henderson merupakan kiper didikan Akademi Manchester United. Reputasinya sebagai kiper muda top mulai merebak setelah ia tampil apik saat dipinjamkan ke Sheffield United. Alhasil, ada banyak klub yang dirumorkan tertarik terhadap sang kiper. Salah satu klub yang dirumorkan tertarik untuk mendatangkan sang kiper adalah Chelsea. Pakar sepak bola Inggris Andy Mitten membenarkan kabar itu. Ia bahkan mengklaim bahwa Chelsea berani membayar mahal untuk mendatangkan sang kiper. Menurut laporan tersebut, Chelsea tertarik mendatangkan Dean Henderson karena mereka kurang puas dengan penampilan Kepa Arrizabalaga pada saat itu. Kabarnya, Chelsea sempat mendekati Manchester United di musim panas 2020. Pada saat itu, mereka menawarkan uang dalam jumlah besar ke MU. Mereka menawar Dean Henderson di angka 50 juta pound sterling atau sekitar 951 miliar rupiah. Namun, saat itu Manchester United menolak tawaran Chelsea. Mereka lebih memilih mempertahankan Dean Henderson. 3 tahun terakhir, Denis Zakaria punya reputasi yang apik di Jerman. Ia disebut-sebut menjadi salah satu gelandang bertahan terbaik di Bundesliga berkat performa ciamiknya di Mönchengladbach. Zakaria bakal menjadi properti panas di bursa transfer musim panas 2022 setelah sang gelandang memutuskan cabut sebagai free agent di musim panas nanti. Kabar yang beredar menyebut bahwa Liverpool terdepan untuk mendapatkan jasa sang gelandang. Namun laporan terbaru dari Football Transfer, Arsenal kini yang memimpin perburuan sang pemain. Menurut laporan tersebut, Arsenal tidak hanya sekedar wacana untuk merekrut Zakaria. Mereka sudah bergerak untuk mengamankan jasa sang gelandang. Beberapa hari terakhir, perwakilan Arsenal sudah menghubungi agen Zakaria. Mereka sedang membahas dengan intens kans transfer Zakaria ke London Utara. Menurut laporan tersebut, Mikel Arteta ingin Arsenal memenangkan perburuan Zakaria, sebab ia kekurangan gelandang bertahan di timnya saat ini. Sebuah kabar buruk datang bagi Chelsea. Gelandang mereka, Mateo Kovacic, dikonfirmasi mengidap COVID-19. Kovacic sebenarnya sudah absen cukup lama di skuad Chelsea. Ia sudah absen sejak bulan Oktober karena cedera hamstring. Sejak pekan lalu, Kovacic dilaporkan sudah pulih dari cedera. Ia dikabarkan mulai berlatih lagi sejak awal pekan kemarin. Namun, Tuchel mengonfirmasi bahwa sang gelandang harus absen lagi. Ia menyebut sang gelandang positif mengidap COVID-19 sehingga ia harus memasuki masa karantina. Tuchel kecewa berat melihat Kovacic absen lagi dari timnya. Ia menilai kehadiran sang gelandang sangat dibutuhkan di skuad Chelsea. Ia menilai kasus COVID-19 ini juga akan mempengaruhi mental Kovacic karena sang gelandang sudah tak sabar untuk bermain bersama mereka lagi. Pekan lalu, Michael Carrick resmi meninggalkan Manchester United. Ia mundur dari tim pelatih MU setelah sukses membawa Setan Merah mengalahkan Arsenal. Dilansir Manchester Evening News, Carrick berpotensi kembali ke dunia kepelatihan lebih cepat. Kabarnya, ia baru-baru ini mendapatkan tawaran untuk menjadi pelatih kepala. Menurut laporan tersebut, tawaran untuk Carrick itu datang dari Preston North End.
klub Championship itu ingin mempekerjakan Carrick. Preston sendiri saat ini berada di papan bawah Championship. Karena itu, mereka berharap Carrick bisa membawa mereka keluar dari tekanan. Menurut laporan tersebut, Preston sudah menghubungi Carrick, namun sang manajer masih belum memberikan jawaban. Carrick dilaporkan masih ingin rehat dari dunia kepelatihan setelah 15 tahun terakhir ia terus bekerja. Ia dikabarkan ingin fokus ke keluarganya. Namun, ia dilaporkan tidak menutup kemungkinan menjadi manajer Preston. Chelsea dilaporkan telah sepakat untuk mendaratkan bintang Liga Turki bernama Attila Zalai pada bursa transfer Januari 2022 mendatang. Dilansir dari Express, Attila Zalai merupakan bek timnas Hungaria yang kini membela klub papan atas Liga Turki Fenerbahce. Pemain berusia 23 tahun itu bakal menjadi pengganti Antonio Rudiger. Laporan tersebut mengklaim jika The Blues telah menyetujui kesepakatan awal dengan Fenerbahce, yakni memboyongnya senilai 23,4 juta euro atau 383 miliar rupiah. Thomas Tuchel kepincut dengan Attila Zalai karena sudah membuat 21 penampilan di semua kompetisi untuk klub raksasa Turki tersebut dengan menyumbang 2 gol musim ini. Sementara itu, Antonio Rudiger kontraknya bakal habis pada Juni 2022 mendatang. Bek berusia 28 tahun tersebut hingga kini masih belum menandatangani kontrak baru. Tak hanya Antonio Rudiger, 2 bek lainnya yakni Andreas Christensen dan Cesar Azpilicueta juga dilaporkan akan hengkang pada bursa transfer musim panas 2022. Cesar Azpilicueta merupakan salah satu pemain senior di skuad Chelsea. Ia sudah hampir 1 dekade menjadi andalan di lini pertahanan The Blues. Saat ini, Kapten Chelsea itu memasuki tahun terakhirnya bersama The Blues. Ia bisa cabut dari Stamford Bridge sebagai free agent di tahun 2022. El Nacional mengklaim bahwa Azpilicueta semakin dekat dengan pintu keluar Stamford Bridge. Ia dikabarkan bakal bergabung dengan Barcelona pada musim depan. Menurut laporan tersebut, Barcelona benar-benar serius ingin mendatangkan Azpilicueta. Xavi sendiri yang ingin sang bek bergabung dengan timnya. Ia menilai Azpilicueta punya track record yang bagus sebagai seorang bek kanan. Ia juga bisa bermain dengan apik sebagai bek tengah. Menurut laporan tersebut, Barcelona belakangan ini intens menjalin komunikasi dengan Azpilicueta. Sang bek juga dilaporkan memberikan respon yang bagus. Azpilicueta dikabarkan tertarik untuk bergabung dengan Barcelona. Kabarnya, ia cukup tertarik dengan proyek yang dikerjakan Xavi saat ini. Liverpool dikabarkan tertarik memboyong Paulo Dybala pada musim panas 2022 dengan status bebas transfer. The Reds disebut-sebut terus memantau situasi pemain asal Argentina itu di Turin. Namun, Liverpool harus menunggu terlebih dulu. Harapan merekrut Dybala bakal buyar jika sang pemain menaikkan kontrak baru di Juventus. Saat ini, Dybala menjalani tahun terakhir kontraknya di Turin. Namun, ada laporan yang menyebut jika dia semakin dekat untuk menaikkan kontrak anyar. Jurnalis Italia Fabrizio Romano sebelumnya melaporkan Dybala dan Juventus telah mencapai kesepakatan secara prinsip soal perpanjangan kontrak. Kedua pihak tinggal mengumumkan secara resmi tentang kontrak baru itu. Sementara itu, The Reds juga bisa berhemat jika mendapatkan Dybala secara gratis. Namun, jika Dybala memutuskan memperpanjang kontraknya di Juventus, maka Liverpool harus mencari pemain bidikan lainnya. Manchester City menelan kekalahan di laga terakhir grup A Liga Champions. Bertandang ke markas RB Leipzig, The Citizen takluk 1-2. Bermain di Red Bull Arena Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, Manchester City tertinggal lebih dulu melalui gol Dominik Szoboszlai di menit 24. Di menit 71, RB Leipzig memperbesar keunggulan menjadi 2-0 lewat gol Andre Silva. Manchester City akhirnya mampu memperkecil ketertinggalan berkat gol Riyad Mahrez di menit 76. Hasil ini tak mengubah posisi skuad asuhan Pep Guardiola. Mereka sudah pasti menjadi juara grup dengan 12 poin. Sementara Leipzig mengunci tiket ke Liga Eropa dengan 7 poin.
PSG menjamu klub Brugge dalam laga terakhir grup A Liga Champions. Bermain di Parc des Princes Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, Les Parisiens menang dengan skor 4-1. Gol cepat Kylian Mbappe membawa tuan rumah unggul 1-0 di menit 2. 5 menit berselang, Kylian Mbappe kembali mencetak gol dan memperbesar keunggulan PSG menjadi 2-0. Lalu pada menit 38, gol indah Lionel Messi menambah keunggulan tuan rumah menjadi 3-0. Klub Brugge memperkecil ketertinggalan lewat gol Mats Reeds di menit 68. Pada akhirnya, gol penalti Lionel Messi di menit 76 mengubah skor menjadi 4-1. Dengan hasil ini, PSG finish di posisi 2 grup A setelah mengumpulkan 11 poin. Tim besutan Mauricio Pochettino itu terpaut 1 poin dari Manchester City. Real Madrid menjamu Inter Milan dalam laga terakhir grup D Liga Champions. Bermain di Santiago Bernabeu Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, Los Blancos menang dengan skor 2-0. Real Madrid membuka keunggulan melalui Toni Kroos di menit 17. Sementara gol kedua Real Madrid tercipta di menit 79 melalui Marco Asensio. Berkat hasil ini, Real Madrid menempati urutan pertama grup D dengan 15 poin. Sementara Inter Milan berada di urutan kedua dengan 10 poin. AC Milan berhadapan dengan Liverpool dalam laga terakhir grup B Liga Champions. Bermain di San Siro Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, Rossoneri takluk atas tim tamu dengan skor tipis 1-2. Fikayo Tomori membawa AC Milan unggul lebih dulu di menit 29. Namun Liverpool mampu menyamakan kedudukan berkat gol Mohamed Salah di menit 36. Pada akhirnya, Liverpool unggul 2-1 atas tuan rumah lewat Divock Origi di menit 55. Berkat hasil ini, Liverpool mengakhiri fase grup dengan poin sempurna yakni 18. Sedangkan AC Milan berada di dasar klasemen dengan perolehan 4 poin. Atletico Madrid bertandang ke markas Porto pada laga terakhir grup B Liga Champions. Bermain di Estadio do Dragão Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, Atletico meraih kemenangan dengan skor 3-1. Atletico berhasil membuka skor melalui Antoine Griezmann di menit 56. Angel Correa menambah keunggulan Atletico di menit 90. Rodrigo De Paul mencetak gol ketiga Atletico Madrid di menit 90+2. Sementara, gol hiburan Porto hadir dari penalti Sergio Oliveira pada menit 90+6. Hasil ini membuat Atletico lolos ke 16 besar, menempati urutan kedua klasemen grup B dengan 7 poin. Sedangkan Porto harus puas terlempar ke Liga Eropa karena finish di urutan ketiga dengan 5 poin.